Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam untuk Ibu Verina Melia Santi selaku dosen pengampu mata kuliah kajian prosa fiksi. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis masalah sosial pada cerpen Melihat Bapak Tidur karya Didik Wahyudi. Sebelumnya, perkenalkan saya Aulina Rahmatussolihah dengan NPM 2310631080052. Baik, berikut adalah daftar pembahasan yang akan saya presentasikan kali ini. Yang pertama ada latar belakang, pengarang dan karyanya, unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, dan terakhir kesimpulan. Langsung saja ke pembahasan latar belakang. Karya sastra merupakan media untuk menyampaikan gagasan dan refleksi tentang kehidupan. Salah satu bentuknya merupakan cerpen. Nah, cerpen merupakan prosa imajinatif yang ringkas tetapi memiliki makna yang kompleks. Nah, salah satunya cerpen Melihat Bapak Tidur karya Didik Wahyudi dipilih untuk dianalisis karena memiliki keunikan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Bagaimana cerpen tersebut mencerminkan kondisi sosial. Nah, dengan menggunakan pendekatan sosiologi sastra, penelitian ini bertujuan untuk memahami hubungan antara karya dan masyarakat. Selanjutnya yaitu mengenai pengarang dan karyanya. Sebelumnya, karena informasi mengenai penulis Didik Wahyudi sangat terbatas, saya mendeskripsikan melalui dua cerpen karyanya yang terdaftar di sastra media. Didik Wahyudi dikenal sebagai penulis yang sering mengangkat tema hubungan antar manusia, alam, dan sejarah. Nah, dalam cerpen Makam Para Raja, dia mengeksplorasi penghormatan manusia pada leluhur, sedangkan dalam cerpen Melihat Bapak Tidur, ia menggambarkan hubungan emosional antara anak dan ayah dengan sudut pandang reflektif. Gaya khas penulis Didik Wahyudi terletak pada perpaduan antara unsur budaya lokal, pendekatan emosional, dan bahasa yang kaya namun sederhana, sehingga karya-karyanya sangat menyentuh bagi pembaca. Baik, sekarang kita mulai analisis unsur intrinsik berdasarkan dari sumber Nurbiantoro. Unsur intrinsik. Sebelum kita mulai ke unsur intrinsik, saya akan membacakan sinopsis dari cerpen Melihat Bapak Tidur ini. Nah, cerpen ini menceritakan tentang seorang arwah, yaitu seorang anak yang mengamati bapaknya selagi tidur setelah seminggu mengalami kegelisahan. Ceritanya ini mengungkap konflik keluarga yang dipicu oleh kehilangan ibu dan anak sematawayang dan tekanan ekonomi yang dialami oleh keluarga. Tema yang diangkat dari cerpen ini yaitu tentang kesedihan akibat kehilangan orang-orang tersayang, yaitu ibu dan anak sematawayang. Ditambah lagi masalah ekonomi yang dihadapi keluarga, serta tema tambahan yang melengkapi yaitu rasa kesepian yang dialami tokoh aku dan nostalgia atau kilas balik kenangan-kenangan hangat sebelum tokoh ibu meninggal dunia. Nah, plot yang digunakan atau alur yang digunakan oleh penulis dalam menceritakan cerpen ini menggunakan plot campuran, yaitu perpaduan plot progresif atau maju dan plot flashback atau kilas balik. Nah, ceritanya dimulai dengan penggambaran tokoh bapak yang sedang tidur. Konflik utamanya berkisar pada masalah keuangan keluarga. Klimaksnya terletak pada momen ketika tokoh utama mengenang mengenai perjuangan tokoh bapak. Kemudian, konflik diselesaikan tanpa memberikan penyelesaian yang konkret, melainkan kepasrahan dan harapan doa dari pembaca. Nah, ada beberapa tokoh dalam cerpen ini. Yang pertama, tokoh utamanya ada Bapak, yaitu sosok sentral yang memikul beban finansial dan emosional. Kemudian tokoh narator aku, yang berperan sebagai arwah yang merenungkan masa lalu dan menyaksikan kesulitan keluarganya. Nah, kemudian ada tokoh pendukung. Yang pertama ada adik pertama dari narator atau tokoh aku, merupakan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab pada keluarganya. Adik kedua dari narator yang merupakan pekerja keras yang lembur setiap hari. Kemudian istri dari narator, wanita cantik mandiri yang tetap mengelola toko meski kehilangan suaminya. Kemudian Samsi, yaitu sahabat setia dari narator yang mencerminkan pentingnya persahabatan. Nah, adapun latar yang ada dalam cerpen tersebut mencakup ruangan yang ada dalam rumah seperti dapur, kamar, dan halaman. Juga di luar rumah seperti toko. Nah,
Selain latar tempat, ada juga latar waktu yang digunakan secara garis besar meliputi pagi hari, masa wabah COVID-19. Kemudian latar sosial, budayanya meliputi tradisi keluarga, persahabatan, dan kesulitan ekonomi. Nah, gaya bahasa yang digunakan penulis menggunakan gaya bahasa simbolik, personifikasi, repetisi, dan metafora. Nah, di sini tidur itu digambarkan sebagai simbol keputusasaan dan peralihan dari tekanan hidup yang dialami tokoh Bapak. Gaya bahasa ini dapat memperdalam makna cerita dan menghadirkan suasana emosional yang kuat. Nah, moral yang didapat setelah saya mengkaji cerpen ini yaitu pesan tentang tanggung jawab dan pengorbanan seorang kepala keluarga. Di sini tokoh Bapak digambarkan rela berkorban demi kesejahteraan keluarganya yang menunjukkan nilai moral serta tentang ketulusan dan perjuangan tanpa pamrih. Nah, kita sudah sampai di pembahasan unsur ekstrinsik atau masalah sosial yang ada pada cerpen Melihat Bapak Tidur. Nah, masalah sosial yang pertama yaitu keterpurukan ekonomi. Di sini tokoh Bapak menghadapi tekanan ekonomi yang berat sebagai kepala keluarga hingga harus menjual aset penting untuk kebutuhan keluarganya. Kemudian masalah yang kedua yaitu konflik dan dinamika budaya. Pada cerpen ini, terdapat ketegangan antar generasi terkait adat dan perubahan nilai sosial seperti persepsi membawa bekal ke sekolah yang tadinya dianggap memalukan, sekarang dianggap biasa. Kemudian selanjutnya yaitu stereotip maskulinitas. Nah, di sini terdapat norma sosial yang membatasi ekspresi emosi tokoh bapak, di mana laki-laki harus terlihat kuat dan tidak boleh menangis. Sehingga tokoh bapak harus menyembunyikan kesedihannya untuk terlihat kuat. Kemudian yaitu etika ekonomi. Nah, pada cerpen ini menyoroti hubungan sosial yang kuat melalui kepercayaan pribadi meski melanggar aturan ekonomi. Saat tokoh bapak mengambil sepeda dari toko Cina tanpa membayar dengan keyakinan suatu saat pasti akan dibayar. Baik, langsung saja ke kesimpulan karena presentasi analisis sudah selesai. Jadi kesimpulannya, cerpen Melihat Bapak Tidur karya Didik Wahyudi ini menggambarkan kompleksitas hubungan keluarga yang diliputi kesedihan, kehilangan, dan masalah ekonomi. Nah, tema utamanya yaitu kesedihan akibat kehilangan sosok ibu dan tantangan ekonomi yang membebani keluarga. Nah, tokoh utamanya itu ada bapak dan narator yang berjuang memenuhi tanggung jawab di tengah kesulitan. Gaya bahasa seperti simbolisme dan personifikasi ini memperkuat emosi yang ada dalam cerpen ini. Cerpen ini juga menyoroti masalah sosial termasuk keterpurukan ekonomi, konflik budaya antar generasi, dan stereotip maskulinitas yang membatasi ekspresi emosi laki-laki. Yang mengajak pembaca merenungkan isu-isu sosial dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.